kecil dengan istighfar juga bisa. Tapi kayak gibah ngomongin orang itu kan kalau dosanya lebih dari berat daripada zina, gitu ya. Lebih jelaskan seperti itu. Itu dengan bertobat bisa hilang dosa. Jadi kalau kita memandang orang kafir jangan terlalu menghinakan dia, kecuali memang kafir harbi. Kafir yang merusak, yang memerangi orang-orang Islam, boleh kita gak muliain. Tapi nggak boleh kita ungkapin kemuliaan kita kepada orang kafir. Diungkapin itu apa ya? Dengan ucapan, tetap dalam hati aja ngomong. Ya Allah, dia orang kafir. Ya, dalam hati tapi doain mudah-mudahan dia masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, dia lebih mulia. Kenapa? Begitu dia masuk Islam, dosanya rontok. Habis selama dia kafir sampai kemudian dia masuk Islam, lillah, maka dosa bersih. Lah kalau kita begitu, jadi muliainnya begitu, sehingga kita nggak ada punya perasaan apa, sombong tuh nggak ada. Kalau kita ketemu sama orang yang rada nakal, ngadepin orang ada nakal, biasanya kan rasa ngerendahin orangnya tuh enak ya. Artinya dia memang bader gimana? Iya, nggak apa gue bang susah ya. Akhirnya kan dia nggak ada mulia-mulianya. Kita seolah-olah paling bersih, kita seolah-olah paling kagak berbuat salah. Di hadapan mereka orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang nakal ya, kita memuliakannya bagaimana caranya? Kalau dia ada kesempatan bertobat dari kenakalannya, kalau kita belum tentu bisa bertobat kan. Jadi nasihat itu mengarah, menjurus kepada kita agar kita senantiasa bisa tawadhu, bisa bisa merendahkan diri. Sebab menurut Fudail bin Iyad itu mengatakan bahwa menjawab tentang masalah tawadhu, kata beliau apa? Tawadhu itu adalah kamu tidak melihat bahwa dirimu itu memiliki harga. Kamu melihat dirimu itu tidak memiliki harga, itu tawadhu. Tapi kalau ketika barang siapa orang yang melihat bahwa dirinya itu ada harga, maka dia jauh dikatakan dari tawadhu. Bangga itu harga itu maksudnya. Dia merasa dirinya itu berharga buat dia, maka tidak ada sifat tawadhu. Yang namanya tawadhu, dia tidak merasa dirinya itu memiliki harga, dalam arti bangga sedikit pun dengan apa yang dia bisa, dengan apa yang dia punya, itu nggak merasa dirinya berharga, baru tawadhu. Sedangkan menurut Yazid Al-Bustami mengatakan bahwa tawadhu adalah seseorang tidak memandang bahwa dirinya memiliki kedudukan dan tidak pernah memandang seseorang itu dia lebih rendah dari dirinya. Imam Yazid Al-Bustami menyatakan bahwa kita ini nggak punya kedudukan apapun. Ya lemah, memang lahir lemah, kondisi lemah, nggak bisa apa-apa. Kemudian begitu dewasa menganggap bahwa dirinya memiliki posisi apa? Tidak bergantungan kepada siapapun. Berarti kan seolah-olah memiliki kedudukan, kekuasaan maksudnya. Dan bukan hanya merasa memiliki kedudukan, dia tidak sekalipun memandang orang lain itu lebih rendah dari dirinya, baru. Jadi sifat tawadhu itu sangat luar biasa susahnya. Maka seorang guru itu memiliki sifat tawadhu hal yang mutlak, yang bisa nggak bisa penuh, dan sifatnya menyeluruh, bukan hanya ketika ngajar saja. Kalau dia sudah dibilangin seorang guru, dikatakan dia seorang guru, maka mesti mutlak ya, kudu ada sifat itu tawadhu. Bisa tawadhu mendahului
itu makanya kalau guru kita bisa lihat berguraunya juga kadang-kadang cuma bergurau ilmu. Kenapa kok nggak boleh bergurau? Mesti ada sifat menjauhkan dari canda-candaan, muroahnya, menjaga daripada muroah seorang guru. Jadi orang memandang itu nggak remeh. Orang memandang itu memang beliau itu ya berilmu, nggak kecil-kecilan, nggak biasa-biasa, sama dengan orang-orang biasa. Itu dijaga, muroah, menjaga dirinya karena dia berkualitas, berilmu. Makanya kalau ada guru bukan so alim, bukan sombong, bukan apa-apa, diajak nongkrong, diajak ngopi, nggak mau, bukan. Karena guru itu punya wudhu, menjaga dirinya dari sifat-sifat seperti itu. Jangan gurau, jangan ngomong yang sembarangan, itu ya. Ngomong sembarangan ini kan ntar orang menimbulkan sifat apa? Sama aja, guru sama orang awam sama jadinya gitu. Buat cara ngomongnya, bicaranya sama. Agak ada bedanya antara berilmu dengan tidak berilmu. Doa itu maknanya cenderia. Main-main bisa jadi omongannya sembarangan asal nyeletuk, nggak bermakna. Ya, ini seorang guru kalau sudah ada ucapan-ucapan yang tidak benar menurut pandangan mata awam, maka sekelasnya bukan guru, sama berarti dengan orang awam. Makanya bukannya guru kalau udah alim duduk sorbannya hijau, bijinya udah putih, maka udah bukan dia udah susah ngomongin, diajak main bukan begitu. Bukan karena menjaga diri disebut ustadznya, bukan. Karena dia merasa ini adalah harus pada dirinya, karena memang orang memandang dia itu udah seperti itu. Antara sifat la'ab dengan tawadhu ini bukan bertentangan, bukan, sangat berkaitan. Dia tawadhu nggak ngerasa kalau dirinya berilmu, bukan nggak ngerasa kalau dirinya bukan seorang alim, bukan. Jadi tetap manusia biasa yang lemah, yang kagak ada bisa apa-apanya kecuali fadlu minallah, pertolongan dari Allah. Tetapi dia juga mesti menjaga jangan sampai orang itu menilai dia sama, sebab dia disebut seorang guru. Dia mengakuin kalau dia dirinya guru, tapi orang mengakui kalau dia adalah seorang guru. Ketika seorang guru diakui oleh orang, kemudian perilakunya tidak dijaga, maka orang pun akan lama-lama akhirnya, maka kedekatan itu kan begitu. Kita dekat sama orang, sama habaib, sama asatid, sama kiai, itu kalau perbuatan dekat akhirnya apa? Diungkap, dibongkar aibnya. Habib sama orang biasa sama aja, apa ngambeknya, padahal kan di dalam rumah dia ngambek tuh, sama bininya, sama anaknya umpama begitu ya. Cuman karena kita tahu saking dekatnya kita, akhirnya diungkap, diuraikan. Nah ini salah. Padahal dia udah semaksimal mungkin untuk menjaga agar tidak hajr, agar dia doa, tidak bergurau-gurau, tidak main-main di dalam mendidik, di dalam menata dirinya sebagai seorang guru. Ngajar juga orang sama, nggak sekedar ngomong ngajar biasa aja, enggak, tapi memiliki dasar memang untuk mengajarkan sesuatu hal yang baik. Asyabi arufu bitta'allum, arifku bil muta'allim, wa ta'anni bil muta'ajrifi. Arifku yang ketujuh, seorang guru itu dikit lagi. Arifku memiliki kasih sayang bil muta'allim dengan muridnya, wa ta'anni dan lemah lembut bil muta'ajrifi dengan yang kurang pandai. Artinya seorang guru itu harus memiliki sifat kasih sayang terhadap seorang murid, perhatian.
Bukan berarti memaksakan muridnya itu harus pinter, bukan. Tapi dengan cara seorang guru, yang penting si murid ridho. Guru juga ngambeknya, ngomelinnya bukan lantaran dia apa? Sadis atau memang karena setanan, bukan. Karena tujuannya mendidik, saking sayangnya, punya perasaan, memiliki arifku, ya. Kasih sayangnya melebihi daripada dia menyayangi dirinya. Itu seorang guru yang tulus begitu. Jadi nggak merasa bodoh, dia main kayak mau ngerti, mau pinter, mau goblok, guru anak orang, lu mau tinggal penting tanda tangan, bergaji, selesai. Jangan, harus punya sifat kasih sayang. Kasih sayang itu apa? Kita doain, kita pikirin, kita didik yang benar. Mudah-mudahan dia sukses. Makanya nggak sedikit seorang guru yang memiliki murid, muridnya semuanya jadi semua. Kenapa? Saking sayangnya tuh guru, perhatiannya guru kepada seorang murid. Dan nggak punya pandangan apa-apa, orang tua walinya nggak punya pandangan apa-apa kalau anaknya itu disiksa, kayak diapa, kayak dihukum, kayak apa beratnya hidup itu. Orang tua nggak punya pandangan apa-apa ke guru, karena udah itu. Orang tuanya itu, gurunya itu, maka muridnya berhasil. Kalau sekarang kan setengah-setengah, nitipin, iya nitipin tapi kagak percaya. Kayaknya kadang-kadang nggak berhasil. Padahal guru itu kalau udah dititipin luar biasa sayangnya kepada si murid. Bataan nih, dan juga lemah lembut kepada orang yang kurang pandai, kagak berebut gitu. Makanya dulu zaman Covid orang tua disuruh ngajarin anak, habis tuh kupingnya anak ya. Iya sih emang anaknya bener, anak kandungnya bener, cuma punya sifat lemah lembut kayak guru biasa ngajarin itu nggak punya, ngedidik tuh nggak ada. Makanya wajar anak-anak 2 tahun kemarin itu belajar di rumah, ampun-ampunan orang tua ya, wak-wakan. Udah harus beli data, HP juga harus baru gitu kan. Belum ngajarin juga, PR yang seupload. Gurunya enak, tinggal kirimin soal orang tuanya. Ada yang bapaknya repot ada yang emaknya udah masak juga. Emang sih di rumah aja. Cuma kagak biasa ngajarin anak, disuruh ngajarin anak. Iya, kalau kualitas otaknya nyampe. Kalau kualitas otaknya udah nyampe, udah buat jadi gobuki. Tuh PR kagak kelar, bisa becus juga kagak. Akhirnya apa? Jadi semuanya kagak punya sifat itu. Nah guru itu ada ngerasa lemah lembut kepada, emang dia belum dikasih paham, ya udah biarin dulu. Akhirnya terus yang itu lagi. Ini nggak dipaksain. Harus selesai ini, itu kan udah selesai nih. Ya, orang-orang temen udah semua, tinggal lu doang. Ayo, gitu gue jadi omel juga sempak juga. Lemah lembutnya kagak ada. Sudah bukan dia yang seharusnya mengajar ke anak untuk mata pelajaran. Kalau yang lainnya sih kali bisa. Tapi lempengan buat suruh ngajar, makanya nggak ada yang benar kemarin. Lulusan LC semua anak-anak, lulusan corona semuanya yang kemarin 2 tahun tuh. Buat nilai maka nggak ada, cuma udah orang banyak yang ngerjain sih, gimana nilainya? Itu tembakin semua. Makanya LC semua yang 2 tahun kemarin lulusan corona. Nggak ada perubahan, nggak ada apa. Karena yang ngajarin bukan guru, yang ngajarin orang tua. Nggak ada sifat lemah lembut, nggak ada kasih sayang. Dia nggak ngerti tuh murid paham apa enggak, pandai atau tidak, harus memasakkan hari itu. Wasamin, wallahu a'lam bishawab. Jadi inti daripada ini masih banyak sih. Ini baru ke 7, ya, ini 14 ya, 17. Jadi tawadu ada, menjaga diri, punya anggapan apa-apa jangan. Karena kiblat kita adalah, kalau andai kata kita menjadi seorang guru, annahu marra ala sibyan fatasallama alaihim. Rasul mulia, tetapi Rasul memuliakan anak-anak ketika Rasulullah berjalan di hadapan atau bertemu dengan seorang anak-anak.
ucapkan salam terlebih dahulu. Itu contoh Rasulullah memuliakan orang yang lebih kecil dari Rasul. Kita yang ngerasa memang diri kita ngerasanya gede, ide yang ngerasa kita ngerti, pinter, jangan songong dan begitu. Udah hidup disesuaikan aja dengan kadar kemampuan kita, jangan memaksakan, karena kita juga nggak bisa apa-apa. Semua pertolongan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi ibrah buat kita, menjadi tibar buat kita, ya, menjadi pikiran kita bahwasanya ini adalah bentuk daripada pendidikan hati kita. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang cenderung hatinya menjadi tawadu. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam ya rahmanir rahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u qalbin la yasha'u wa amalin la yasha'u wa du'a'in la yusma'. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwanhum. Allahumma yassir lana umurana ma'arrahati li qulubina wa abdan salamati wal afiyati fi dini wa dunyana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana samana lana ta'assamana fatub alaina tawbah taghfir li kulli awbah wasrana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril illani wa kulli dhi mahabbah ajiratin aw suhbah wal muslimina jama'in ya rabbi asma' badatan wa judamanna la bi'tisabi minna bil mustafa rasulina bi kulli sunim sallallahu wa sallam rabbi alaihi anta habbi wa alihi wa sahbihi la tansi suhbi walhamdulillahi